Salam Nusantara. Senang bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu dalam channel MHS Problem Solving. Pada kesempatan ini, kami dari tim official MHS Problem Solving ingin memberikan pencerahan hukum kepada Bapak dan Ibu terkait mengenai CESI, ya. Ini sangat penting Bapak dan Ibu ketahui. Kami sebagai praktisi hukum atau sebagai advokat seringkali menjumpai permasalahan CESI ini di lapangan dan sangat banyak merugikan daripada debitur atau masyarakat umum. Nah, permasalahan-permasalahan yang kami jumpai itu adalah seringkalinya kreditur yang lama menjual hak piutangnya itu kepada si kreditur baru yang tadinya hak tagih atau piutang tersebut 100 juta bisa dijual menjadi 120 juta, 150 juta, dan itu seringkali berulang-ulang, ya, dari kreditur lama kepada kreditur A, B, C, D, sehingga yang tadinya hutang si debitur itu hanya 100 juta, dengan dijualnya berkali-kali hak piutang itu bisa membengkak lebih berlipat kali ganda dari hutang yang seharusnya. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi karena perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai cacat hukum atau tidak sah. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan CESI itu? Nah, CESI itu berasal dari kata cedar yang artinya pengalihan hutang, ya, pengalihan hutang, pengalihan piutang atau pengalihan hak tagih, ya. Jadi seorang kreditur yang mempunyai piutang kepada seorang debitur, nah, ketika dia ingin membutuhkan uang atau dana cepat, maka si kreditur lama dapat menjual hak tagihnya itu atau hak piutangnya itu kepada si kreditur baru. Nah, itu yang dimaksud dengan CESI, diatur di dalam pasal 613 KUH Perdata. Nah, kreditur lama disebut dengan cedan, kemudian kreditur baru disebut dengan cesonaris, dan debitur disebut dengan cesus. Saya ulangi kembali, kreditur yang lama disebut dengan cedan, kemudian kreditur baru disebut dengan cesonaris, dan debitur disebut dengan cesus. Nah, dasar hukum daripada CESI itu sendiri tadi disebut dengan pasal 613 KUH Perdata. Nah, objek daripada hak CESI ini tidak hanya tagihan uang, tapi bisa juga mengenai suatu prestasi, atau prestasi itu sesuatu disebut dengan kewajiban, ya. Contohnya si A mempunyai kewajiban untuk menyerahkan satu mobil kepada si B. Nah, si B nanti dapat mencesikan, ya, penyerahan mobil itu kepada si C, sehingga si A tidak lagi menyerahkan mobilnya kepada si B, tapi si A menyerahkan mobilnya kepada si C. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk benda lainnya, dan juga dalam bentuk hibah dan prestasi, ya. Tapi ada juga yang objek-objek daripada objek hukum yang tidak bisa dicesikan, seperti hak alimentasi dan juga hak pensiun. Nah, apa ini maksud dengan hak alimentasi? Hak alimentasi ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang orang tua untuk menafkahi, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya adalah hak dan kewajiban daripada anak untuk mengasuh, untuk merawat orang tuanya dikala orang tuanya sepuh atau sakit. Nah, hak pensiun sebagaimana yang kita ketahui adalah seorang yang sudah purna dari tugasnya kemudian memperoleh hak-hak pensiun daripada instansi ataupun dari negara ataupun daripada perusahaannya. Nah, itu tidak dapat dicesikan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan CESI ini. CESI harus dibuat dengan akte otentik, ya, yang dimaksud dengan akte CESI. Dan bisa juga dibuat di bawah tangan. Jadi bisa dibuat dengan akte otentik, bisa juga dibuat di dalam tulisan di bawah tangan. Apa yang dimaksud dengan akte otentik? Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang. Dalam hal ini notaris ataupun pejabat-pejabat lainnya, ya. Kemudian akte di bawah tangan itu artinya akte yang dibuat sendiri oleh para pihak antara si kreditur lama yang disebut dengan cedan tadi kepada si kreditur baru yang disebut dengan cessionaris, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian supaya cesi ini tidak menjadi bermasalah adalah bahwa cesi ini harus diberitahukan kepada si debitur supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dan menurut sepengetahuan kami, hak tagih daripada utang ini tidak boleh ditambah-tambahkan. Jadi hak tagih itu harus tetap sebagaimana hak tagih yang ada di dalam kreditur lama, ya. Itu yang harus dapat ditagih kepada si debitur. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pencerahan hukum, penyuluhan hukum dari kami MHS Problem Solving. Kalau informasi ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Berikan komentar supaya dapat membantu kami dalam mengembangkan konten-konten di hari-hari berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, taat hukum, rakyat rukun. Terima kasih.